Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 1, 2, 3, 4. Kita berapa? 4, 5, 11, 12 ya? Kita 12 ya, Kelom- Dedek? Kelompok 4 12. Ya, Bu, Oh, 12 orang. oke, baik. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian yang kami banggakan, adik-adik coach saya ya, coach saya sesuai dengan jadwal. Nah, saya berterima kasih sekali hari ini saya dipercayakan untuk mendampingi adik-adik terkait dengan persiapan apa namanya penulisan atau menyusun rancangan aktualisasi sampai seminar hasil nantinya. Jadi saya sangat bahagia sekali pada sore hari ini saya mendapatkan anak asuh baru 12 orang. Ya. Dan hari ini sebenarnya saya minta maaf sekali karena sebenarnya pertemuan ini dari tadi malam ya, tapi ada suatu hal yang lain yang sebenarnya saya sudah niat, tetapi kok tidak terkondisikan kayaknya kalau di tempat di mana saya berada, kemudian saya online di situ kayaknya tidak bagus. Olehnya itu saya minta ke PIC untuk memfasilitasi pada sore hari ini. Baik, adik-adik yang kami banggakan, izinkan saya sekali lagi mendampingi kalian terkait menjadi apa? Jadi coachnya dan mudah-mudahan teman-teman satu saja permintaan saya dalam menjadi dalam pelaksanaan ini adalah open mind ya. Kita terbuka saja. Dalam artian saya tidak bisa menemukan berbagai macam solusi untuk kalian kalau saya tidak apa ya membangun hubungan emosional terhadap antara coach dengan bimbingannya. Jadi itu hal yang pertama. Kalau yang lain itu saya pikir bisa menyesuaikan ya, tetapi tentu ada hal-hal yang biasanya ada di kepalanya kalian, tapi tidak bisa terungkap. Disitulah kehadiran coach. Coach itu sebenarnya kalau kita melihat itu adalah dia sebagai pelatih lah kalau di bidang olahraga ya. Tetapi kalau di sini adalah bagaimana kita mengarahkan untuk teman-teman. Bukan berarti teman-teman tidak terarah, tetapi mengarahkan bagaimana seharusnya. Baik, adik-adik yang kami banggakan, perkenalkan saya Agustina, saya salah satu Widyaswara BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah yang sudah lama menggeluti dunia Widyaswara ya. Dan ini sedikit apa namanya gambaran bahwa terkait dengan apa namanya yang kita mau bangun ini adalah bagaimana berbagi pengalaman saja ya, berbagi pengalaman teman-teman calon apa namanya CPNS ini kan baru 3 bulan masuk di dunia birokrasi, walaupun saya tahu punya pengalaman di luar, tapi ada hal-hal yang tentu harus kita perhatikan di dunia birokrasi. Antara desain dan desolennya biasa tidak ketemu, antara harapan dan kenyataannya tidak sesuai. Biasanya lain direncanakan, lain yang dikerjakan. Biasanya seperti itu. Mudah-mudahan dengan pembelajaran agenda 1, agenda 2, agenda 3 itu apa semakin memperkuat teman-teman untuk mempersiapkan diri Anda menjadi pelaksana apa namanya kebijakan publik sebagai pelayan publik dan sebagai perekat pemersatu bangsa. Itu poin pentingnya. Nah, saya pikir di agenda 1 kita sudah banyak diberikan pembekalan bagaimana nilai-nilai bela negara itu ditanamkan kepada di jiwa kita di dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Kemudian bagaimana agenda 2 menerapkan nilai-nilai berakhlak di dalam pelaksanaan tugas kita sebagai pelayan publik. Dan tentu kalau kita berbicara dengan agenda 3, bagaimana kita di agenda 3 itu memahami tugas dan perannya itu sendiri. Oke.
Olehnya itu adik-adik, untuk agenda 1, agenda 2, agenda 3 saya tidak mengulang lagi, ya kan? Saya tahu bahwa di kepala teman-teman itu sudah penuh. Olehnya itu ada beberapa poin penting saja yang ingin saya sampaikan dalam pertemuan ini adalah di dalam penyusunan rancangan aktualisasi apa saja sih yang menjadi poin. Itu dulu, ya kan? Karena kalau merancang kita tidak punya arah, itu biasanya bias, ya kan? Bias tidak terarah kemana. Olehnya itu izinkan saya teman-teman untuk share screen terkait dengan aturan yang mengikat dalam aktivitas kita ini. Jadi eh, seminar rancangan itu apa saja yang harus dipersiapkan. Saya tidak di dalam penulisan yang selama ini yang saya arahkan untuk teman-teman, saya tidak butuh penulisan yang tebal. Ya kan? Saya tidak butuh penulisan berpuluh-puluh lembar. Saya tidak perlu. Bikin PowerPoint itu tidak perlu berpuluh-puluh slide. Saya tidak butuh. Saya hanya butuh poin pentingnya yang ada di dalam. Kalau di rancangan kalian itu hanya butuhnya 5 lembar, ya 5 lembar, ya kan gitu. Kalau butuhnya di rancangan aktualisasi itu butuhnya 10 lembar, ya 10 lembar. Tidak mesti harus mengikuti teman-teman harus 25 lembar, 30 lembar. Tidak perlu. Kalau itu hanya orang Palu bilang bakongah, lebih baik tidak usah. Yang penting saja, yang penting ya. Jadi saya itu melihatnya bahwa di dalam penyusunan ini ada beberapa poin yang apa namanya yang harus diikuti, yang harus di apa namanya diperhatikan. Itu berdasarkan Keplan nomor 13 garing titik 1 garing PDP titik 07 dan garing 2022 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Ini yang kalau kita melihat ada beberapa 5 poin teman-teman ya. 5 poin yang harus diperhatikan atau indikator-indikator yang harus diperhatikan di dalam penyusunan nantinya ya. Jadi ini yang harus diperhatikan bagaimana kita penarikan isu. Saya mendengar tadi ada berapa karena tadi kalau tidak salah teman-teman dipandu oleh Ibu Isna atau siapa tadi kalau tidak salah dengar tadi bagaimana apa namanya penyusunan rancangannya, bagaimana ide gagasannya, sampai bagaimana peran dan kedudukannya itu sudah saya apa namanya saya dengar karena saya di sebelahnya tadi Bu Isna, sehingga tidak terlalu berat lagi untuk Ibu mengarahkan teman-teman dalam penyusunan. Jadi yang pertama yang ingin saya sampaikan ada ketepatan rencana aktualisasi dikaitkan dengan agenda 3 itu nilai bobotnya 5%. Ya kan? Ini bobot ini yang menjadi acuannya penguji nanti pada saat teman-teman seminar. Diakumulasi dengan nilai teman-teman di proses apa namanya selama diskusi di agenda 1, 2, dan 3 itu diakumulasi nanti. Kemudian didapatkan diakumulasi dengan penilaian PIC, penyelenggara, kemudian penilaian dari WDS suaranya. Jadi ada beberapa komponen, kalau tidak salah 4 komponen itu yang diakumulasi menjadi nilai yang akan ditetapkan pada rancangan. Yang khususnya untuk rancangan sendiri itu ada 20% kalau tidak salah. Sisanya itu diakumulasi dari yang lain, dari keaktifan teman-teman, kemudian dari apa namanya dari kedisiplinannya, ke prakarsanya, kemudian apa namanya kepemimpinannya itu ada semua ada indikator penilaiannya. Nah, bagaimana eh, apa tingkat kehadirannya pada saat masuk di room itu semua diukur. Sehingga khusus untuk penyusunan rancangan aktualisasi yang nilai bobotnya itu ada 20%. Sekali lagi saya sampaikan bahwa ada ketepatan rencana aktualisasi dikaitkan dengan agenda 3. Kemudian poin B-nya gagasan kreatif dalam pelaksanaan kegiatan, kemudian tahapan rencana kegiatan aktualisasi, relevansi rencana kegiatan dikaitkan dengan aktualisasi dan teknik komunikasi. Nah, ini semua indikator-indikator ini teman-teman sudah dapatkan di agenda 1 dan 2 dan 3 ya. Agenda 1. Jadi kalau kita berbicara ketepatan rencana aktualisasi
dikaitkan dengan agenda 3, tentu di agenda 1 kemarin teman-teman diberikan diarahkan bagaimana dengan tugas yang diberikan, kalau tidak salah bagaimana kita cara pandang kita melihat kondisi bangsa kita, cara pandang kita melihat organisasi kita, cara pandang kita melihat itu sendiri tugas dan fungsi kita kok tidak optimal menurut kalian kan? Nah, sehingga itulah kita coba bahwa tarik bahwa oh ternyata di dalam saya sebagai petugas puskesmas ya kan, misalnya petugas puskesmas dalam hal ini misalnya perawat ya kan, atau nutrisionis atau apalah ya di situ ya tentu kita lihat bahwa yang menjadi permasalahan itu adalah permasalahan terkait dengan tugas dan fungsi, ya kan? Misalnya Anda di PKM, PKM Tada misalnya, tetapi Anda sebagai perawat. Nah, kita lihat Anda sebagai tugas Anda itu perawat apa gitu kan? Kemudian tugas perawat itulah dibedah, kemudian kita ambil isunya, permasalahan apa yang ada terkait dengan keperawatan. Apakah misalnya kita lihat bahwa belum optimal di dalam bla 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 misalnya ya kan, teman-teman yang tahu sama dengan misalnya Pak Andi Harham apa segala macam. Itu juga akan kita semua intinya bahwa ketepatan rencana aktualisasi ini sangat erat dengan tugas dan fungsi kita. Kenapa? Karena itu dikaitkan dengan agenda 3. Agenda 3 itu apa? Peran dan kedudukan ASN kan begitu ya. Peran dan kedudukan. Jadi kita lihat bahwa peran kita itu sebagai apa di situ. Kalau di PUPR misalnya, PUPRP ya misalnya, Anda sebagai apa di situ, diangkat sebagai apa misalnya kan, itulah kedudukan dan perannya. Seperti itu ya. Terkait dari ketepatan rencana aktualisasinya. Jadi kita mengambil isu ini betul-betul ada kaitannya dengan tugas dan fungsi. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Bu Isna. Kemudian kita ke poin B terkait dengan gagasan kreatif dalam pelaksanaan kegiatan juga akan berpengaruh ya. Gagasan kreatif itu dalam pelaksanaan kegiatan tentu bahagian daripada ide permasalahan yang di poin A, kita sudah melihat bahwa ada masalah di sini sehingga kita di poin B kita coba mencarikan ide gagasannya apa. Nah, ide gagasannya itu diambil dari mana? Dari Fishbone. Ya, dari Fishbone yang misalnya penyebab permasalahannya ada di manusianya, ada di metodenya, ada di mesinnya, ada di sistemnya, ada di lingkungannya dan lain-lain. Itulah coba kita carikan ide-ide gagasan, ide-ide kreatif yang bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di Fishbone. Kan begitu, Dek. Ini hanya gambaran ulang saja saya berikan. Nah, kemudian kita harus yakin bahwa gagasan kreatif yang kita lakukan dalam pelaksanaan kegiatan ini betul-betul bisa menyelesaikan masalah yang Anda angkat di poin A tadi. Ya, kalau hanya menyelesaikan kemudian tidak ada efek positifnya, ya itu juga terkait dengan pemberian nilai. Nanti pemberian bobot nilainya nanti Ibu jelaskan. Ini saya jelaskan dulu poin-poin indikatornya. Kemudian tahapan rencana kegiatan aktualisasi. Nah, tahapan rencana aktualisasi ini artinya di sini adalah proses yang harus dilakukan dalam menyelesaikan kegiatan yang Anda susun sebagai ide kreatif. Ya, itu tahapan rencana aktualisasinya. Nanti Ibu jelaskan. Kemudian relevansi rencana kegiatan dikaitkan dengan aktualisasi agenda 2. Jadi di sini dalam tahapan-tahapan kegiatan yang kita lakukan itu, disitulah bentuk proses pelaksanaan penyelesaian ide kreatif. Kemudian inilah yang kita coba menginternalisasi nilai agenda 2 yaitu berakhlak di dalamnya. Misalnya Anda sebagai petugas rumah sakit atau petugas kesehatan atau petugas puskesmas. Nah, permasalahannya Anda mau melakukan misalnya
penanganan kasus stunting misalnya yang bla bla bla. Nah, tahapan apa yang harus Anda lakukan? Itu yang kalau di poin D relevansi rencana kegiatan dikaitkan dengan agenda 2. Jadi di penyelesaian masalahnya itu harus ada proses. Nah, proses ini yang biasa disebut dengan tahapan-tahapannya. Tahapan inilah nanti teman-teman harus menginternalisasi nilai berakhlak di dalam tahapan yang kita maksud. Jadi kemungkinan besar kalau kita mampu menginternalisasi nilai, satu tahapan bisa saja nilai semua itu masuk, misalnya dari akuntabel, berorientasi pelayanan, kemudian harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif serta dan yang lainnya itu bisa saja itu terjadi, tapi kemampuan teman-teman untuk mendalami nilai-nilai tersebut. Ah, Kemudian yang poin C adalah teknik komunikasi itu sendiri. Jadi teknik komunikasi yang kita maksud ini adalah teknik presentasinya nanti pada saat teman-teman seminar itu juga akan bisa kita lihat bagaimana interaksinya teman-teman dengan apa namanya dengan penguji, bagaimana teman-teman bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya dengan lugas, itu semua akan menjadi penilaian. Dari bobot inilah kita dapatkan nilai 20%, teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut, mohon izin saya tadi lupa sampai mengenal kalian teman-teman ya. Mohon maaf sekali lagi. Saya malah sudah laju ya, biasa kita Honda kan begitu ya. Tancap gas langsung langsung laju langsung 100%. Nah, ternyata harus saya kenali oh ternyata saya belum kenal. Saya belum tahu Fatur Rahman itu kerja di mana, apa tugasnya. Nah, ini sangat penting ya. Oke, baik, tidak mengurangi rasa hormat, saya mempersilahkan untuk teman-teman memperkenalkan dulu apa namanya dan tugas jabatannya, biar nanti connect ya. Oke, saya persilahkan dulu Pak Fatur Rahman. Silakan Pak Fatur Rahman. Baik, terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman. Instansi saya dari Puskesmas Tada. Jabatan saya tenaga promosi kesehatan, Bu. Promkes berarti dia sebagai Penyuluh, Bu. penyuluh Penyuluh, ya. Nah, ya edukasi, mengedukasi, Bu. edukasi Ya, berarti lebih ke SKM ya. iya, SKM. Bu. SKM ya. Biasanya Sarjana SKM itu Kesehatan di Masyarakat. kesehatan masyarakatnya di mana, Fatur? Kemarin kuliahnya, Bu, Iya. di Untat, Bu. Oh, Untar. Iya, UI, ya kan? Untar idola. Universitas. Oke, baik. Makasih, Makasih, Fatur. Bu. Iya, Bu. Iya. PKM Tada itu ada di di peta kan? Ada di Maps kan? Ada, Ibu. Nah, yang penting ada di Maps. Yang saya takut kalau tidak ada di Maps. Oke, baik. Makasih. Ada Iya, Pak Bu. Andi Arham. Silakan Pak Andi Arham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Arham, instansi Dinas PUPRP, jabatan penata ruang ahli pertama, Ibu. Oke, tugas pokoknya penata ruang itu apa sih Andi Arham? Itu pelayanan untuk, kalau sekarang itu pelayanan untuk KKPR Hmm? dan PDG serta penyusunan RT RW, Ibu. Perhitungan? Penyusunan RT RW, baik itu Oh, untuk penyusunan, penilaian, maupun perwujudan, Ibu. oke. Sudah menggeluti dunia itu selama 3 bulan ini? Belum? Kemarin sudah menggeluti KKPR dan PDG dan RT/RW untuk revisi kembali, Bu. Oke. Adakah kendala yang Anda dapatkan? Adakah masalah yang Anda temukan dari hasil penelitian selama 3 bulan? Bukan penelitian skripsi ya, penelitian secara teknis. Ada kendala dalam terkait dengan tugas dan peran Anda, kedudukan Anda sebagai aparatur sipil negara? Kalau untuk isu kendali, Bu, yang untuk saya angkat isu nanti, Bu, terkait apa permohonan KKPR, bukan permohonan KKPR sama kami terkadang masyarakat
Hmm. belum mengetahui alur dan persyaratannya, Bu. Terkadang mereka sudah jauh-jauh dari desa tapi datang ke Parigi, berkasnya belum lengkap dan mereka kadang ingin cepat, Ibu, tidak mengetahui terkait waktu pengurusannya, Bu. Itu tugasnya Arhan, salah satunya memberikan pelayanan itu. Salah satunya di bidang saya, Bu. Oh, di bidangnya. Iya, Mudah-mudahan Bu. ada di uraian tugasnya, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Iya, Arhan. Bu. Oke, baik. Thank you, Iya, Arhan. Bu. Terima Oke, kasih, Bu. oke. Silakan ada Pak Muhammad Al-Kausar Pamungkas. Izin Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pamungkas. Eh, Unit kerja saya di DP3AP2KB, jabatan sebagai penata kelola pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Eh, Hmm, Dengan ya, perlindungan itu aja. anak. Oh ya, oke, oke. Tugas pokoknya, tugas pokoknya Pak Kausar. Dalam tugas pokok dalam perancangan dan pengimplementasikan kebijakan serta program yang meningkatkan kualitas hidup perempuan maupun dengan meningkatkan kualitas hidup perempuan, pemenuhan hak anak dan juga perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Oke, ada kendala yang ditemukan selama ini terkait dengan hak-hak perempuan? KDRT termasuk ya, Al Kausar? Iya Ibu, termasuk Ibu. Termasuk disabilitas atau anak yang berkebutuhan khusus juga bagian daripada masuk di tugasnya Kausar? Enggak, Iya Ibu, masuk juga Ibu. masuk ya. Selama anak ya. Ah, Oke, sudah ada bayangan yang ada di pelupuk matanya? Bayangan. Kalau dari Bu Isna itu tadi ada masukannya, dia mungkin apa ya, dalam belum efektifnya pendampingan kasus kekerasan seksual bagi anak umur 12 sampai 15 tahun. Karena memang Mudah-mudahan. Mm-mm. karena kemarin memang pendampingan banyak untuk ada beberapa selama 1 bulan saya eh, anak-anak SMP yang Oke, kena. Hmm. oke, baik. Kayaknya mudah-mudahan bisa terselesaikan 1 bulan ya, Kausar. Pendampingan Ya Ibu, amin. pendampingan terhadap kasus apa namanya pelecehan seksual itu agak agak Iya, agak rumit. manis manja gitu kan. Iya. Gampang-gampang sulit, ya kan? Sulit-sulit gampang. Tapi nggak apa-apa. Kalau bukan kita siapa lagi, ya kan? Kita coba saja dulu Iya, apa tahapan yang harus kita lewati, Insya Allah ya. Oke, iya, Bu. Terima kasih, Bu. kasih Kausar. Satunya di mana, Sar? Tapi di Sarjana Manajemen di Untat, Ibu. Oh, UI juga ternyata. Iya, Untat Idol. Kita tidak. Oke, baik. Kita Iya, next ke Putu Yuni Kristiani. Baik, terima kasih Bu. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Putri Kristiani, jabatan Pamong Pemerintahan, instansi seksi pemerintahan di kantor Camat Balinggi. Balinggi, Balinggi. Iya, Oh, Balinggi yang Balinggi itu tempatnya kantor Naker Trans juga ya, Balinggi itu ya? iya kayaknya Bu. Oh iya kayaknya, nggak yakin banget. Oke, kantor camat ya. Sebagai apa? Sebagai apa Bu Yuni? Seksi pemerintahan Ibu. Sisi pemerintahan itu apa tugasnya sisi pemerintahan? Kalau di seksi pemerintahan dia ada mencakup tentang kependudukan, pertanahan, Oke. Oke. eh, tapi saya yang difokuskan ke kependudukan Ibu, yang diberikan kayak Kependudukan. tugas itu lebih ke kependudukan ya untuk sekarang. Berarti koordinasi dengan lebih banyak koordinasinya dengan Dukcapil ya. Tidak, dengan lebih ke desa sih Bu, Oh, dengan lebih ke perangkat desa. desa. Iya, kayak Oh, mengisi rekapitulasi jumlah penduduk, terus oh, untuk mengisi data anak dan remaja begitu. oh gitu 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 ya. Iya, baik.
Tapi ini berarti pekerjaannya tidak rutinitas ya, karena kan tidak tiap hari ada orang melahirkan, ada tidak tiap hari orang hamil. Jadi itu data data yang apa ya? Itu Tidak. diisi setiap bulan, Ibu. Oh, tiap bulan ada Ya, perubahan data, ada, kadang tercatat kadang ada yang stagnan. meninggal. Ya, Katakan. Tergantung ke situasi ya. ya dengan melayani juga, Ibu. Kalau ada orang pindah datang, ganti KTP atau perubahan kartu keluarga. Oke, makanya saya bilang itu banyak koordinasi dan pemerintahan banyak koordinasi, tugas pokoknya ke Dukcapil sih ya, karena termasuk saya melihatnya bahwa kalau kependudukan kan produknya ada di Dukcapil ya deh ya. Iya, Cuman Putu tugasnya adalah bagaimana mendata dan melaporkan, kan gitu ya. Jangan iya, sampai datanya Putu di kecamatan kemudian tidak sinkron dengan datanya yang ada di Dukcapil. Itu yang harus diantisipasi. Sehingga harapan kita itu kan bisa saja satu data Kabupaten Kabupaten apa namanya Kabupaten Parigi Mautong, kan begitu ya. Itu semua harus ada dari situ. Mudah-mudahan rancangannya ke depan bisa mendukung daripada satu data karena semua sekarang apa namanya kabupaten provinsi itu satu data produknya di situ. Oke, baik. Yuni, S1-nya di mana, Yun? di Toli-Toli, Ibu, Setia Mujahidin. Jauhnya. Mana jauh Saya, toli-toli ke UI? saya aslinya orang Buol, Ibu. Cuman menikahnya Oh, di Parigi. oh, kalau orang Buol bilang oh. Tunggu dulu ya, tunggu dulu. Oke, baik. Kita next ke Ibu Indri Oktaviani Tosema. Baik, izin Ibu. Selamat Iya. sore semuanya, Ibu. Perkenalkan nama saya Indra Oktaviani Tosema Mm-mm. dari instansi Puskesmas Parigi, Jabatan Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil. Oh, Laboratorium Kesehatan Terampil. Iya, Bu. Ah, Oke. Amak AMK-nya di mana? Ambil apanya? Laboratoriumnya, Bu? Di Makassar, Ibu, di UIN. Oh, oke. D3 ya? Iya, Ibu. Oke, baik. Bu Indri. Berarti ini Bu Indri tugasnya itu suntik-suntik orang, ambil-ambil darahnya orang, Ya, Bu. Benar. ya kan? Yang Tapi dikeluarin orang kita periksa. yang penting tidak isap-isap darahnya orang itu Ya, Dracula. iya. Bu Indri, ya bercanda jangan terlalu tegang Bu Indri. Saya lihat kalian dari tadi siang tuh jadi jangan terlalu tegang. Oke, pokoknya ada urusan-urusan darah urusannya Bu Indri gitu kan. Iya, Oke, Bu. baik. Makasih Bu Indri. Kita next ke Ibu Aulia Musdalipa. Baik, terima kasih Ibu. Perkenalkan nama saya Aulia Musdalifa, instansi dari Puskesmas Sumbersari, jabatan sebagai Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil. Hmm, sama ya? Iya, Laboratorium. Oke, tapi laboratorium. satu Sumbersari, satu di Parigi. Tidak satu sekolah? Tidak? Tidak. Oh, saya kira satu sekolah, kemudian satu tempat kerja. Masya Allah, indahnya dunia ini. Atau sempitnya dunia ini, kan begitu. Bu Aulia, dari apa namanya, Sumbersari itu berarti Parigi Selatan. lewat Parigi Kota ya? Ya, di Parigi Selatan Ibu. Parigi Selatan. Oke, baik. Kita ke Pindah Kusumaningrum. Baik, Ibu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vinda Kusmaningrum. Saya dari instansi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Oke. Kemudian jabatan saya sebagai penata kelola bangunan gedung dan kawasan Mm-mm. permukiman. Penata kelola bangunan dan kawasan pemukiman. S1-nya apa sayang? S1-nya teknik arsitektur, Bu. Arsitektur di mana? Di UI juga, Ibu. UI juga. Alhamdulillah. Hari ini kok Parigi banyak alumni UI ya? Parigi banyak alumni UI.
Oke, baik. Pindah, panggilannya Pindah tuh Kusumaningrum. Ini sama anak saya ini, Kusumaningrum namanya. Indah Pindah, Bu, Kusuma. pindah. Oh, tapi Pindah. Oke. Iya, pindah. Ini bedanya kalau nama anak saya itu Indah Kusumaningrum. Ini Pindah Kusumaningrum. Oke, baik. Pindah Ya, sudah ada bayangan yang menjadi permasalahan yang akan diangkat dalam Roomnya kasus. tertutup, Bu. Allah. nah kita keluar. Aduh. Mohon izin kesalahan teknis. Kita lanjut. Nah, Pindah sudah ada bayangan yang ada Baik, Bu. di oh ya, izin ada telepon masuk. Oke, baik kita next. Pindah Iya, sudah Bu. Pindah Ya, Bu. sudah ada kebayangan masalahnya? Ada sedikit, Ibu. Aku sedikit, banyak-banyak dong. Kan 3 masalahnya yang disuruh, bukan sedikit. Sudah ada, Bu, insya Oh, Allah. sudah. Alhamdulillah. Berarti besok kita sebentar ya. Kita lanjutkan sebentar setelah maghrib bekalannya biar kita bersedia lanjutkan sebentar setelah Isya. Oke, sip. Oh, Mantap. setelah Isya, Ibu. Mau lanjut sekarang atau mau Isya? Terserah. Setelah. Oke. Habis maghrib Jo Ibu. Habis maghrib Jo ya, supaya dia terlalu lama. Iya, Iya. boleh, Bu. Bagaimana juga kalau oma-oma kita setua, Gang? Oke. Iya, badudu lama, Oma. Oke, tidak apa-apa. Nanti habis maghrib kita tetap teman-teman sholat. Tapi ini saya selesaikan dulu, masih banyak waktu kok, ya. Karena waktunya pertemuan kita ini 2 jam, tapi ini sudah lewat 1 jam, hampir satu jam. Tapi nggak apa-apa lah ya. Baik, adik-adik yang kami banggakan, harapan saya Pindah nanti persiapkan pelurunya Pindah. Ini baru pra peluru dulu disiapkan. Siap, Ibu. Nanti saya siapkan dengan pistolnya. Ya, aman kalau begitu berarti. Tinggal siap tempur berarti kalau begitu kan? Heeh. Oke, kita Nurul Safila. Oke, silakan. Terima kasih, Bu. Iya. Perkenalkan, nama saya Nurul Safila dari instansi Puskesmas Pangi, jabatannya Peranata Laboratorium Kesehatan Terampil. Loh, kok banyak orang laboratorium? Iya, Bu, ada 4 orang. Ya. Oh, Masya Allah. Kayaknya Pak Rigi butuh orang ahli pengisap darah ini kayaknya. Oke, berarti dari golongan 2 juga, Bu Iya, Pak Bu. Nurul ya. Iya. Pendidikannya di mana kemarin? Ya, Bu. Pendidikannya di mana? Di Gorontalo, Ibu, ambil di Iya, Gorontalo. karena kalau di Palu kan belum ada Iya. perannya itu. Oke, thank you Nurul. Iya, Bu. Oke, baik. Kita next ke Dr. Wayan Sinta Dewi Adityaning. Aduh, panjang sekali namanya, Bu Dokter. Ya, silakan Bu Dok. Iya, terima kasih Bu Agus. Nama Ya. saya Wayan Sinta Dewi Adityaning, bisa dipanggil Sinta. Saya bekerja sebagai dokter umum di Puskesmas Lompentodea. Lompentodea itu bagian mana, Bu Sinta? Di Kecamatan Parigi Barat. Parigi Barat itu yang bagaimana? Yang saya kok Ini yang masih di kota, Bu. Masih di Oh, kota di Parigi. kota. Ya. Yang jalur 2 ke atas? Iya, yang jalur 2 ke atas. Oke. Bukannya itu agak masih apa namanya?
Masih banyak hutan-hutan di atas jalur itu ya, daerah itu ya. Itu ada perkampungan di atas, Bu Dokter. Ada ya? Ada Bu, malah banyak lokasi perkebunan. Di samping Oh, puskesmas, perkebunan semua Bu. oh gitu. Baik, Iya. baik, baik, baik. Ada sudah ada bayangan permasalahan terkait dengan dokter di sana? Ada? Ada Banyak. Bu, ada. Pasti pasti hipertensi, pasti meletus apa? Diabetes mellitus. Diabetes meletus, ya kan? Nah, larinya ke situ pasti. Mudah-mudahan apa namanya ada gebrakan yang lain. Berarti ada dulu bimbinganku di Parigi itu, sekarang di rumah sakit Parigi, dokter siapa namanya itu ya? Putih-putih orangnya, saya sudah lupa. Saya ingat tadi tadi sudah lupa. Dokter Rahmanur ya Bu? Bukan, dokter orang Ampi Babuk kalau tidak salah itu. Oh, saya Yang putih-putih itu. Saya sudah lupa dokter. Lupa. Kayaknya dia ambil yang saya ingat itu tiba-tiba karena waktu beliau latsar, kebetulan coach saya dia dia ambil itu permasalahannya itu apa namanya pencegahan dini terkait dengan apa lebih ke penyakit apa itu yang amputasi tadi itu meletus itu kan. Oh, diabetes mellitus Bu. Diabetes meletus. Oke, baik. Makasih Ibu Sinta. Terima kasih Bu. Kita ke siapa lagi yang belum? Ibu Lina Nur Hasanah. Baik Ibu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lina Nur Hasana. Eh, Jabatan saya sebagai peranata laboratorium kesehatan di instansi Puskesmas Ampi Babo. Saya tahu ini Ampi Babo, menu yang eh, tempatnya Buranga, apa ya, ke sana itu ya, daerah sana Iya, sana Ibu. itu ya? Iya. Tempatnya durian, tempatnya rambutan, ya kan? Ya, ke sana Iya, itu Ibu. ya. Oke, saya biasa ke sana. Oke, Bu Lina. Kebetulan biasa kalau saya mau ke anak saya yang tugas toli-toli itu biasa lewat sana. Lewat sana kan pastinya ya. Iya, Ibu. Oke. eh Bu Lina juga di laboratorium ya? Iya, Bu. Bagian Berarti tadi laboratorium. ada Bu Lina, Bu Aulia, kemudian Ibu Sif Safila ya. Safila satu satu Ibu Yuni ya. Ibu Oh bukan Bu Indri. Yuni. Bu Indri. Oke, berarti empat. Oke, sudah semua ya? Oh ya ada Bu Hana. Izin Bu Hana, maaf Bu Hana. Silakan Bu Hana. Ya, perkenalkan, nama saya Hana Aprilia, jabatan Pamong Pemerintahan, unit kerja di Seksi Pemerintahan Kantor Camat Parigi Barat. Saya jujur baru baru selama saya apa namanya jadi coach itu barusan saya apa ya baru di kecamatan baru ada CPNS yang ada di kecamatan nanti Parigi ini baru ada. Alhamdulillah. Ada berapa orang di pegawai kecamatan yang diterima CPNS? Hanya satu, Ibu. Tiap kecamatan hanya satu diterima. Oh ya. Setiap kecamatan ya satu orang. Luar biasa. Basic pendidikan Bu Hana? S1 Administrasi Publik, Ibu. S1 Administrasi Publik. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Hana. Terima Kita kasih, Bu. next ke Pak Alwi Firdaus Irwan. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Firdaus Irwan dari instansi Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah. Eh, Mm-mm. Apa lagi? Basic pendidikan Pak Alwi? Sarjana Pertanian di Universitas Hasanuddin, Ibu. Oh, kemudian kok di Bapelit ini Bapeda toh? Iya, di analis kebijakan. Eh, Sebenarnya kemarin informasinya mau di ekonomi mitra pertanian, cuman Hmm. karena pindah jadi masih di bagian data. Aduh sayang ilmu pertaniannya ini kok larinya ke data ini kan? Ya kan? Jurusan apa SP-nya?
SP-nya ke agribisnis, Ibu. Agribisnis kan larinya ke oh bisnis ya, berarti memang lebih ke ekonomi ya. Ya. Oke lah, nggak apa-apa. Saya pikir itu ada masing-masing punya basic ya. Jadi kalau itulah bedanya, kalau di pemerintahan itu mau suka suka atau tidak suka, kalau sudah ditempatkan di situ, kita harus ahli di bidang itu, ya kan? Jadi di pemerintahan itu sebenarnya saya kasih tahu, kita itu tidak membutuhkan orang yang pintar. Tapi kalau mau masuk PNS harus pintar. Tapi kalau sudah masuk di dalam, tidak perlu kita pintar. Yang penting mau kerja. Nah itu. Yang dibutuhkan itu tidak butuh orang pintar, tapi yang dibutuhkan adalah orang cerdas. Nah, jadi orang cerdas itu pasti pintar, tapi orang pintar belum tentu cerdas. Nah, ini teman-teman ya. Jadi dimanapun ditempatkan teman-teman itu, mari kita apa namanya memahami tugas dan fungsi kita sehingga betul-betul kita berperan dalam hal memberikan kontribusi positif terhadap daerah kita. Baik, saya jelaskan kembali terkait dengan apa namanya indikator-indikator yang kita diskusikan tadi. Nah, adik-adik yang kami banggakan, sedikit saya mau menjelaskan penjelasan apa namanya, izin. Ya. Penjelasan yang 5 poin tadi, ya kan? 5 poin tadi adalah terkait dengan ketepatan rancangan aktualisasi, kemudian gagasan, kemudian tahapan rencana aktualisasi dan relevansinya. Jadi dari kegiatan ini perlu Anda perhatikan bahwa di ketepatan rencana aktualisasi itu ada level yang harus kita apa namanya ada 4 level yang kategori penilaiannya ya. 4 level ini dikonversi dari konversi nilai 0 sampai 100 ya. Jadi saya coba membahasakan bahwa kenapa saya perlu memahami atau mengetahui tugas dan fungsi teman-teman, karena saya mau kalian itu ada di level 4. Apa itu di level 4? Dalam artian begini. Isu yang diangkat itu aktual. Artinya saya mau menginginkan data yang Anda angkat itu nyata adanya. Tidak dikarang-karang atau bukan berita hoax itu. Itu betul-betul fakta di lapangan. Contoh misalnya, kita mengangkat terkait dengan apa namanya? Belum optimalnya penanganan pelayanan penyakit bla 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 bla, ya kan? Belum optimalnya atau tingginya penderita penyakit tidak menular di Kecamatan Tada misal, di wilayah Puskesmas Tada misalnya. Anggaplah seperti itu. Dalam artian kita lihat dulu apakah itu menjadi sebagai yang mengangkat itu adalah pegawai puskesmas atau tidak. Atau bisa saja dia pegawai puskesmas tapi dia di laboratorium, itu tidak level. Dalam artian kalau yang mengangkat itu adalah pegawai puskesmas tapi tugas pokoknya dia laboratorium, berarti dia ada di level 0 sampai 60. Nah, 0 sampai 60, 60 sampai 70 itu kategori ditunda kelulusannya. Kenapa? Karena mau didongkrak bagaimanapun ini nilai, pasti standarnya nanti capaiannya di akhir itu tidak bisa mencukupi 70,01. Nah, itu tanda kelulusan kalau Anda sudah bisa 70,01 nilai akumulasi, itu sudah bisa lulus. Dalam artian bahwa Anda di posisi 40 kalau peserta. Peserta 40 berarti kita posisi di 40 itu. Ya kan? Nah, ini tidak jadi isu yang diangkat tidak dapat dikategorikan sebagai masalah, ya kan? Nah, jadi itu bukan masalah itu hanya itu penyebab. Jadi banyak beberapa teman-teman itu mengambil isu bukan isu yang diangkat, penyebab isu yang diambil sehingga sangat sulit untuk menemukan ide gagasan.
Jadi nanti besok berprosesnya nanti saya coba karena saya yakin teman-teman juga sudah diajarkan di agenda 1, agenda 1, 2 dan 3. Saya pikir itu sudah ada, tapi tergantung nanti bagaimana kesepakatan dengan coach. Karena yang mendampingi kalian nanti itu adalah coach, ya kan? Anda seminar itu yang bisa membantu kalian itu di saat terdesak itu coach. Jadi insya Allah kita coba membenahi semua untuk mempersiapkan kita seminar nantinya. Kemudian isu yang diangkat tidak aktual, artinya itu tidak betul, itu tidak nyata, tidak ada datanya, ya kan? Makanya kedua ini semua isu yang saya tuntut Anda temukan, yang Anda teman-teman tampilkan harus ada datanya, ada fakta. Yang biasa Ibu sebut itu adalah kondisi saat ini. Ceritakan permasalahan yang ada, yang Anda alami. Kalau Anda mengatakan bahwa tidak optimalnya sistem pelayanan bla bla bla, ya, atau belum optimalnya sistem pendampingan kasus KDRT terhadap bla bla bla, ya kan? Berarti harus punya data. Ya kan, datanya kita lihat, datanya misalnya, oh ternyata agak sulit saya temukan Bu, misalnya beralasan saya tidak sulit menemukan Bu, saya ini sudah baru 2 bulan, baru 3 bulan masuk dunia bekerja di situ, belum ada saya melihat permasalahan terkait dengan KDRT. Nah, kalau itu alasannya berarti itu tidak ada faktanya. Karena Anda mengatakan bahwa itu Anda tidak temukan, berarti itu tidak menjadi masalah karena Anda katakan itu tidak ada permasalahan, artinya tidak ada data yang akurat yang bisa Anda pertanggungjawabkan. Tetapi kalau teman-teman mengangkat berdasarkan daripada laporan tahunan, ya kan? Tahun sekian 2023, 2024, 2025 di posisi Agustus kenaikan daripada perlakuan perlakuan KDRT terhadap kekerasan terhadap anak di bawah umur itu jumlahnya sekian, ya kan? Dirata-ratakan itu saja yang Ibu butuhkan, ya kan? Itu berarti sudah berdasarkan dengan fakta dan data. Nah, fakta dan data di sini tidak sama dengan kita waktu S1, ya kan? Mau S1, S2, S3, kita butuh data betul-betul data yang kita lakukan melalui dengan kuesioner, melalui dengan penelitian. Tidak. Kalau ini hasil pengamatan dengan fakta yang ada di laporan tahunan atau misalnya fakta data yang dari teman-teman misalnya yang sudah senior, kita lakukan brainstorming, itu boleh dijadikan. Tetapi kalau dia, oh iya Bu, selama 3 bulan saya belum menemukan permasalahan terkait dengan ini. Wah, itu bumerang untuk kalian itu. Itu pasti jadinya mengantarkan diri Anda masuk ke lubangnya sendiri, gitu ya. Nah, jadi usahakan kita masuk di posisi di level 4. Isu yang diangkat aktual, dianalisis dan disertai bukti-bukti dikaitkan dengan aktualisasi agenda 2. Jadi bukti inilah kita perlihatkan bahwa Anda sebagai ASN yang smart tentu cerdas melihat kondisi permasalahan ini dan punya solusi untuk menyelesaikan masalah yang Anda temukan di lapangan. Nah, kalau itu Anda angkat, itu nilainya ada di posisi 85,01 sampai 100. Nah, itu teman-teman ya. Kemudian itu dari ketepatan rencana aktualisasi. Nilainya 5%. Kemudian masuk ke poin kedua, gagasan kreatif dan pelaksanaan. Saya juga mengharapkan kita ada di level 4, teman-teman. Di level 4 itu adalah gagasan kreatif sebagai terobosan untuk memecahkan isu tergambar dengan jelas dan memiliki lebih dari 3. Ingat, lebih dari 3 kegiatan. Kalau saya jangan cuma 3 kegiatan, lebih. Kenapa lebih? Mengantisipasi kegiatan yang lain ini nilainya sedikit, akan dia ditutupi dengan nilai yang lain. Tetapi kalau 4-empatnya nilai ini menurut ini merupakan nilai yang kegiatan yang bisa memberikan warna tersendiri,
itu nilainya pasti berbeda. Di sinilah kita mampu memainkan angka standar 85, bisa saja kita nilai 100 atau 85. Oke. Nah, seperti itu. Nah, tetapi di posisi satunya kita bisa lihat bahwa tidak ada gagasan kreatif sebagai terobosan pemecahan isu. Ini yang saya bilang, kadang teman-teman itu agak sulit, saya katakan, biasanya menyelesaikan masalah itu, apalagi yang di puskesmas. Banyak saya lihat kegiatannya waktu posyandu itu juga diangkat di posyandu. Kalau diberikan saran ngotot, ya kan? Nah, ini agak sulit ini. Jadi saya bilang kadang begini, itu kan kegiatan Anda yang rutinitas, tiap bulan Anda lakukan, itu tidak perlu Anda angkat sebagai solusi karena Anda lakukan. Berarti kalau Anda sudah lakukan itu tidak efektif untuk lakukan lagi. Coba cari berpikir apa namanya yang tidak pernah Anda lakukan, coba apa namanya dituangkan dalam aktualisasi ini, kira-kira dengan ini Anda ada terobosan-terobosan yang baru yang sehingga menyelesaikan permasalahan. Misalnya rendahnya capaian kunjungan bayi balita di puskesmas. Nah, itu menjadi permasalahan itu. Kira-kira apa yang menyebabkan? Oh, bla 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 bla. Ternyata apa solusinya? Penyuluhan. Tidak kena. Atau lakukan posyandu. Itu bukan. Jadi itu agak sulit karena kadang ada beberapa teman itu agak sulit untuk menyesuaikan daripada apa ide-ide baru. Selalu biasa apa namanya terikat dengan pekerjaan-pekerjaan lama itu juga mau dibawa ke rancangan aktualisasi. Kalau biasanya ada beberapa ya saya temukan diberikan saran ngotot. Oh, anu Bu, ini mentornya mau lakukan. Terserah Mi deh. Kalau sudah bisa kasih tahu kau mau ngotot, kau mau. Bukan saya juga diuji. Nah, kan, tapi kan mau sebenarnya kalau sudah dua tiga kali dikasih saran tidak mau, biasa saya lepas tangan. Daripada saya baku ambil kan, daripada baku ambil dengan coach kan tidak baik. Jadi biasanya seperti itu. Jadi harapan saya gagasan kreatif dalam pelaksanaan kegiatan itu diusahakan bahwa kegiatan itu jangan kegiatan hari-hari ini hari-hari kegiatan harian yang Anda lakukan selama ini Anda angkat juga sebagai solusi di aktualisasi, jangan, karena itu nilainya sangat-sangat apa namanya dibawa dan penguji juga paham itu loh. Oke, sedikit lagi. Kemudian tahapan rencana kegiatan ini ada kaitannya dengan apa namanya agenda 2. Jadi saya juga berharap bahwa kita tidak ada di level 1. Kegiatan yang dipilih tidak relevan dengan penyusunan isu dan penyusunan tahapan kegiatan tidak tergambar jelas. Jadi kalau kalau yang dituntut sebenarnya kalau mau mendapat nilai terbaik itu ada kita di level 4. Kegiatan yang dipilih relevan dengan penyelesaian isu dan keterkaitan antara tahapan itu kegiatan tergambar jelas. Jadi gini teman-teman, isu yang Anda angkat terkait dijawab dengan ide gagasannya, kemudian ide gagasan ini terukur dengan kegiatan. Kegiatan ini juga terukur dengan tahapan-tahapan kegiatan. Dalam artian kegiatan itu harus runtun, ya. Tidak bisa lompat-lompat. Dia bilang, oh misalnya kita mau apa kerjakan dulu, kita kerjakan melakukan penyuluhan. Nanti habis penyuluhan baru dibuatkan kegiatan kedua, apa namanya koordinasi dengan mentor. Itu tidak bisa seperti itu. Yang pertama harus dilakukan itu konsultasi dulu dengan mentor. Kenapa? Karena dia atasan kita. Dari atasan kita itu mendapatkan rekomendasi. Rekomendasi itulah yang dibawa untuk dilanjutkan untuk melaksanakan aktualisasi. Biasa ada tak balik-balik itu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan tahapan rencana kegiatan aktualisasi itu 5%. Jadi harus runut, begitupun tahapannya. Jadi tahapan itu yang biasa disebut dengan langkah-langkah atau proses. Izin ada telepon masuk. Halo, iya, Assalamualaikum.
Teman-teman, saya sambil jalan ya, saya mau ada sedikit di depan, saya mau sambil jalan sambil diskusi. Ya, sambil jalan dulu saya ke depan, saya mau ada jalan keluar supaya ini tidak terganggu kalian. Tunggu dulu Dede, ya sedikit lagi. Saya kasih turun dulu di mobil. Tidak lama, tidak lama. Ya, baik, kita lanjut teman-teman ya. Ya, kita posisi tadi di level ketiga, tahapan rencana kegiatan aktualisasi. Jadi harapan saya sekali lagi bahwa mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang teman-teman buat dengan tahapan-tahapan yang kita susun nantinya itu bisa apa namanya, bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di organisasinya. Oke, kita next poin ke selanjutnya.
Ya. Jadi relevansi kegiatan ini masuk ke level yang ketiga, teman-teman. Keempat, relevansi rencana kegiatan dengan aktualisasi dengan agenda 2 itu nilainya 5%. Jadi aktualisasi agenda 2 relevansi dengan seluruh kegiatan yang telah ditetapkan. Jadi disinilah sebenarnya internalisasi nilai yang mana di setiap tahapan yang kita susun itu bisa saja satu tahapan kegiatan bisa lebih dari beberapa nilai berakhlak di dalamnya, ya. Bisa saja seperti itu. Jadi misalnya teman-teman mengangkat tahapan kegiatannya, misalnya melakukan melakukan konsultasi lintas sektor misalnya, toh anggaplah seperti itu. Kemudian nilai apa? Jadi nilai misalnya kita di situ berorientasi pelayanan. Jadi harus digambarkan, dijabarkan itu kenapa dia orientasi pelayanan di dalam melakukan konsultasi. Apa sasarannya, apa tujuannya, itu harus tergambar. Begitupun di misalnya di misalnya di harmonis, ya kan? Anggaplah misalnya salah satu harmonis itu adalah bagaimana menghargai orang lain atau atasan dalam hal ini. Jadi silakan teman-teman sendiri yang akan nanti bisa menggambarkan yang ada di tabel itu, akan ada penjelasannya. Karena kenapa? Biasanya di rancangan itu tidak ada yang beberapa yang tidak sampai menulis secara mendetail, tetapi tuntutan nanti kalau di seminar hasil itu dituntut bagaimana penguraiannya, ya kan? Karena selama Anda 1 bulan itu nilai berakhlak itu bagaimana penerapannya, itu yang biasa diujikan kalau setelah seminar hasil. Tapi kalau di rancangan hanya dilihat bahwa nilai-nilai ini yang akan saya terapkan nanti, ya kan? Kemudian nanti pembuktiannya setelah hasil baru kita penguji biasa tanya, oh betul nggak ini yang dilakukan? Betul tidak diterapkan? Nanti dilihat dengan bukti-bukti evidence yang teman-teman akan susun. Ya, seperti itu terkait dengan level rencana kegiatan dan aktualisasi agenda 2. Begitu ya, teman-teman. Kemudian kita next ke teknik komunikasi. Jadi kalau kita berbicara dengan teknik komunikasi itu 2%. Hanya yang dilihat bahwa di dalam ada telepon masuk. Aduh, banyak sekali gangguan. Oke, kita coba terkait dengan teknik presentasi ini atau teknik komunikasi. Yang selama ini juga saya lakukan, teman-teman, itu adalah saya biasa kalau peserta pemaparan, saya tidak mau PPT-nya itu lengkap, ya. Saya tidak mau PPT-nya itu sampai 20 slide atau 15 slide, saya tidak perlu. Kenapa? Karena biasanya kalau PPT sampai 10 slide, 20 slide, biasanya itu akan berpengaruh daripada semua penjelasan yang ada di rancangan itu terkait dengan tabel-tabel itu dibuatkan semua slide-nya. Kalau Ibu tidak usah. Kenapa? Karena itu salah satu teknik presentasi. Dalam artian nanti kalau mereka penguji tanya baru kita jawab. Jawab dengan dengan apa yang kita tulis. Jadi kalau kita sudah gambarkan semua di situ, masukkan semua di slide, seakan-akan kita membaca di situ, ya.
Nah, jadi tidak usah dibaca. Jadi misalnya di slide-nya kegiatannya ada 5. Kegiatan ini misalnya ini yang saya lakukan. Di tahapan ini ada 4 kegiatan dan proses kegiatannya yang saya lakukan. Anda gambarkan saja prosesnya, tapi tidak usah tahapan-tahapannya sampai dengan penerapan nilainya, tidak usah. Itu pasti pasti apa namanya tidak menarik ya kan. Nah saya kalau ibu lebih suka kalau hal itu yang ditanyakan penguji biasanya. Biasanya penguji tanya begini, kalau kalau tahapan ini internalisasi nilai berakhlak itu di mananya. Nah itu baru kita explore. Nah jadi jangan kalau ibu di saat presentasi nantinya jangan membuat semua tulisan atau proses yang Anda lakukan itu Anda tuliskan di slide. Karena kenapa? Bentuk penilaiannya itu biasanya, ya kan? Biasanya dilihat di situ peserta tidak mampu mempresentasikan rancangan aktualisasinya. Di situ biasanya kalau dia tidak mampu dilihat dari mempresentasikan rancangan aktualisasinya, kalau peserta itu lebih banyak membaca, ya kan? Pokoknya semua slide itu habis dia baca. Sehingga kalau ibu simple, padat. Nanti pada saat Anda ditanya baru kita jawab. Apa namanya penguji menanyakan terkait dengan apa namanya penerapan nilainya. Kalau nilai berakhlaknya bagaimana, nanti kita eksplor di situ pada saat artinya kelihatan bahwa kita apa namanya menguasai. Walaupun misalnya kita pakai apa? Pakai misalnya pelampung ya tidak apa-apa lah ya. Pakai pelampung tidak apa-apa. Karena kita takut tenggelam, ya kan? Biasa itu. Jadi tidak jadi masalah kalau saya. Yang penting jangan pelampungnya itu kelihatan di slide, ya kan? Nah, jadi silahkan bagaimana caranya teman-teman itu mampu mempresentasikan dengan kelihatan apa ya kelihatan bahwa teman-teman itu menguasai segala segala bidang. Jadi kalau di level 4 itu peserta mampu menjelaskan rancangan dengan baik dan mampu memberikan respon terhadap pertanyaan dengan baik. Itu saya apa namanya suka yang begitu. Karena yang menjadi perhatian teman-teman itu kan dikasih waktu hanya 10 menit untuk pemaparannya, ya kan? Kalau 10 menit pemaparan, kemudian Anda baca mulai dari A sampai Z, itu sudah habis sampai setengah jam, ya kan? Habis sampai setengah jam. Jadi itu yang saya harapkan untuk teman-teman dalam menyusun menyusun nanti ini baik dari presentasinya silahkan bagaimana bagaimana Anda menyusun dan kelihatan Anda itu hebat, ya kan? Mau siapa, mau golongan 2, mau golongan 3, saya tidak melihat golongannya, tapi lihat daripada kemampuannya. Oke, begitu ya, adik-adik terkait dengan teknik komunikasi. Jadi sama dengan buat apa namanya PowerPoint. Bagaimana nanti teman-teman membuat PowerPoint itu yang menarik, ya kan? Dalam artian mudah dipahami, mudah dibaca, mudah dimengerti penguji. Nah, ya, itu di dalam teknik komunikasi. Usahakan di dalam mempresentasikan itu teman-teman itu ya saya katakan lebih lebih apa ya kelihatan bahwa menguasai lah permasalahan karena jujur saja yang mengetahui permasalahan sesungguhnya kan teman-teman ya kan saya saja sebagai coach ini hanya mengarahkan saja kalau kondisinya sistem penulisannya ya tunggu dulu telepon lagi.
Adik-adik yang saya banggakan, saya pikir kalau untuk apa namanya persiapan penulisan terkait dengan rancangan ini, inilah indikator atau poin-poin yang harus kita apa namanya pahami ya, supaya teman-teman sambil menyusun, sambil apa namanya, sambil menyatukan lah. Jadi saran saya sekarang ini untuk persiapan kita sebentar, mulai dari tugas agenda 1, agenda 2, agenda 3 itu coba disatukan ya. Kalau dia itu kalau dia linear dalam artian gini, tugas 1, tugas 2, tugas 3 itu runut, artinya itu sambung. Kalau yang kecuali kalau misalnya agenda 1 lain, kita angkat kemudian masuk di agenda 2 lain lagi isunya, lain lagi di agenda 3 lain lagi isunya. Itu tidak usah. Pokoknya yang menyusun seperti itu berarti harus fokus dulu. Kita mulai membuat mulai dari penyusunan rancangan dengan penentuan ide-ide gagasan dengan alat analisis, itu menjadi PR-nya dan diusahakan sebentar ya kan, diusahakan itu disatukan dulu, disatukan mulai dari alat analisisnya sampai dengan APKL, USG, Fishbone, kemudian matriks penyebab dan apa namanya penyebab dan solusinya, sampai dengan tabel-tabel itu, tabel-tabel itu Anda apa namanya tabel yang 7 kolom itu nanti kita coba sempurnakan di situ teman-teman. Jadi insya Allah saya tetap mendampingi teman-teman dalam penyusunan nantinya. Mudah-mudahan di pertemuan kita setelah maghrib sebentar kita bisa ketemu ya. Kita usahakan supaya teman-teman ini insya Allah bisa semuanya lah ya, bisa semuanya terselesaikan. Saya pikir itu saja dulu untuk pertemuan kita. Insya Allah. Oh ya, ada Pindah, silakan. Pindah mau bertanya? Mau menyampaikan saja, Bu. Ya, Berarti silakan. tetap habis maghrib, Bu, ya, soalnya ada teman satu orang peserta ada kegiatan mungkin sembahyang di ini. Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Santai aja ya. Belanda juga masih jauh kok. Jadi berarti bisa izin dulu, Bu. Boleh, boleh, boleh. Kalau saya itu orangnya sangat welcome ya. Santai Meki. Jadi kalau saya itu oma-oma gaul. Kalau anak saya mama ini oma-oma gaul dia bilang. Saya belum oma juga ini, baru carikan jodoh anak-anaknya kan. Oh iya, Bu. Nanti Oke, baik. sarankan juga kalau sudah selesai kegiatannya bisa Oke. join di Karena kita kan sebentar 2 jam juga, ya kan habis maghrib paling kita selesai di setengah 9 ya. Insya Allah. Jadi tidak ada masalah sayang. Pokoknya kalau ada yang mau beraktivitas terkait dengan ibadah silakan. Ya, saya tidak apa namanya harus seperti ini. Santai dunia ji ini, tidak ada ji yang terlalu memberatkan. Harus dilewati begini saja kan, oke? Jadi gitu Pindah, tidak ada masalah. Silakan kalau yang mau izin, izin saja dulu. Nanti kalau sudah selesai ibadahnya mau bergabung tidak apa-apa. Ya, nanti tapi diusahakan sebentar teman-teman, saya mau melihat permasalahannya. Karena tadi itu saya dengar waktu kalian pemaparan, Ibu sudah dengarkan. Jadi saya bilang, tidak lama ini langsung ujian sendiri saja dorang ini. Kayaknya sudah boleh ujian besok ini karena sudah selesai semua dia punya rancangan. Percuma saya coaching karena sudah tahu semua dia punya permasalahan dan solusi. Oke, baik. Saya pikir itu masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada lagi? Aman Bu Aulia? Sebentar saja Ibu, supaya Sebentar saja. Kalau begitu sebentar semua saja. Intinya bahwa biar kita cuci-cuci badan dulu, mandi-mandi dulu, ya kan, supaya segar. Saya yakin 1 hari full ini pakai baju hitam putih sudah apa sopogado kalau orang Palu bilang sopogado, oke? Baik, adik-adik yang kami banggakan, kita break saja dulu sebentar habis maghrib ketemu kembali dengan kondisi sehat walafiat, boleh?
Oke, baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarangeo. Kan gitu ya. Oke, kita lihat dulu ya.